Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat siang juga kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express tanpa terkecuali, di mana saja Anda berada tentunya. Baik Sobat Tani, masih di edisi hari Selasa tanggal 22, masih di bulan 7 tahun 2025 ya Sobat Tani. Dan ini adalah klon Arsat dengan karakter sirip aktif. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali di part 3 pemupukan tentang dosis. Kemarin ada yang meminta untuk ukuran dosis NPK Posca ya, sama KCL-nya berapa, nanti akan kita sharingkan. Dan kembali saya akan menjelaskan mengenai bahan. Kemarin ada yang berkomentar ternyata tidak ada suaranya ya di menit akhir, itu sayang sekali ya. Saya barusan ngecek, ternyata memang tidak ada suaranya, itu ada kesalahan teknis dari sini. Nanti akan kita jelaskan mengenai yang nggak ada suaranya itu ya. Itu adalah mengenai titik tumbuh bahan di bulan 10 ya. Kita review titik tumbuh bahan di bulan 10, malah tidak ada suaranya. Nanti akan kita sepil. Sekaligus untuk topik yang awal ini, sebelum kita membahas pemupukan yang dikocorkan dengan dosisnya tadi ya, takaran dosis Posca dan KCL, kita akan review dulu ini klon Arsat. Kenapa ini rajanya aktif? Memang karakter klon Arsat ini aktif rajanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah 6 sirip dan bunga nih. Ini penyambungan kita di bulan 2. Ini akan ikut berbuah di tahun 2026, akan tetapi akan memasuki kategori kalah di B1 menang di B2 nya ya Sobat Tani. Oke, ada yang bertanya kemarin, Mas, bisakah ranting tunggal seperti ini penyambungannya menjadi raja seperti ini? Bisa ya Sobat Tani, saya jawab bisa, akan tetapi tergantung dari karakter sambungan. Kembali, beda halnya di karakter klon Arsat dan raja yang di klon Tugusari, atau seperti ini klon Besemah. Beda nanti pembentukan rajanya. Untuk sirip tidak seaktif ini ya klon Arsat ini. Klon Arsat ini nyaris tidak ada jeda, siripnya sangat aktif. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, baru ini ada yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktif. Untuk sirip klon Arsat aktif. Seperti di klon Tugu Super, nanti akan kita review klon Tugu Super yang begitu aktif seperti klon Arsat siripnya ini. Jadi untuk klon Besemah ini, dia bisa dibentuk raja juga, tapi untuk sirip nggak seberapa aktif ya. Jangan heran kalau nanti ini walaupun sudah keluar tumbuh raja, nggak seaktif di klon Arsat atau di Tugu Super. Ada juga di klon PS tuh, di daerah Ranau atau Banding sana banyak tuh klon PS, itu pun aktif tuh siripnya ya Sobat Tani. Jadi seperti itu ya Sobat Tani. Dan ini akan kita jadikan bahan antres untuk bulan 10 nanti ya Sobat Tani. Kita akan sunat dari sini dan dari sini. Kita sisain satu ruas. Tujuan supaya tidak penyelang ya Sobat Tani. Untuk bahannya ini. Seperti itu. Oke. Kita akan langsung saja sepilkan mengenai dosis pupuk yang akan dikocorkan ya. Seperti itu Sobat Tani. Jangan dilewatkan untuk videonya, supaya tidak terjadi gagal paham. Seperti itu Sobat Tani. Sobat Tani, untuk di NPK grower ini kita menggunakannya hanya 1 sendok saja untuk kategori pohon yang sedang bahannya ya. Dan untuk di Posca ini, untuk kategori pohon yang sedang
kita kasih satu centong ini ya. Nih, satu centong ini, satu centong nasi untuk pohon kategori sedang. Sedangkan untuk kategori yang bahannya banyak tuh, kita kasih 2 centong ya. Seperti contoh 7 bahan atau 8 bahan raja, kita kasih 2 centong. Kita hitung ya, 1, 2 centong, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya sobat tani. 14 centong ini 1 kilogram ya. Oke, jadi untuk yang mau dikocorkan ke tangki, saya khawatir itu nyumbat ya, karena seharusnya kalau menggunakan tangki itu sedikit ya, seperti di NPK grower ini kan sedikit nih, 1 kilogram, sedangkan yang dibutuhkan sebetulnya 3 kilograman ya, satu tangki 16 liter itu. Dan untuk KCL dikasih setengah saja, setengah toples ini tuh takarannya. Itu yang dikhawatirkan ya sobat tani. Ada baiknya untuk Posca ya, NPK Posca itu dibenamkan ya. Seperti halnya NPK Mutiara pun boleh dibenamkan ya, akan tetapi saya memilih dengan sistem cara dikocorkan karena ini mudah larut dalam air, dan KCL-nya pun kita kemarin hanya sedikit itu ya, karena beda kandungan, beda dosis ya sobat tani. Kalau di kandungan NPK Posca itu kita harus banyak memberikannya ya, secara kandungan beda dan di harga pun beda, seperti itu sobat tani. Kalau di NPK grower ini, kalau di tempat saya sekitar 850 ya satu sak, sedangkan untuk NPK Posca itu kita kalau dengan nominal 850 itu sudah mendapatkan 2 kuintal ya. Tuh, makanya sangat jauh. Jadi untuk dosis pun sama, jauh ya. Kalau di kopi bahan yang sedang kita hanya menggunakan 1 sendok, sedangkan di NPK Posca kita menggunakannya 1 centong. Jika yang bahannya banyak 7-8 bahan, bahkan 10, itu bisa 3 centongan ini ya kita kasih dosisnya. Kalau yang sedang 1 centong cukup. Oke, seperti itu ya sobat tani. Silahkan monggo untuk dosis ya. Untuk dosis diperkirakan saja sama aja untuk teori dan pemupukan, baik yang di NPK grower atau di NPK Posca. Untuk dosis dilihat kondisi bahannya saja, seperti itu sobat tani. Jika bahannya banyak, maka kita naikkan untuk dosis, dan jika bahan yang akan berbuah di tahun depan itu sedikit, maka kita kasihnya sedikit juga. Seperti itu aja sobat tani untuk dosis. Silahkan monggo diuji cobakan, dan mudah-mudahan yang saya tutorialkan dapat dipahamin ya. Silahkan monggo yang masih belum paham di komen-komen aja di kolom komentar. Adapun yang masih belum terjawab, mohon dimaafkan ya, karena sering terjadi gangguan sistem di tempat kami mengecek kolom komentar sobat tani, jadi sedikit kadang lambat ya saya dalam melakukan jawabannya, memberikan jawabannya, seperti itu sobat tani. Sobat tani,
Mungkin dari sini paham ya Sobat Tani. Jadi untuk yang sistem dikocorkan menggunakan tangki itu rawan menyumbat. Jadi kalau dikocorkan, ada itu alat pengocor di toko kios pertanian seperti di jerigen bekas itu 20 liter itu kan tidak rawan nyumbat, monggo ya. Kalau yang di tangki itu saya hanya kasihan saja pada Sobat Tani ya. Biasanya itu rawan menyumbat kalau dikasih banyak, 3 kilo harusnya ya untuk takarannya, 3 toples ini. Dan untuk kaselnya saya kasih setengah toples ini tuh untuk takaran di jerigen 20 literan itu, atau di tangki 16 liter ya. Karena kita paling tidak bisa mendapatkan 50 pohon per satu regen itu ya, mengocornya. Seperti itu Sobat Tani. Oke, pilihan ada di Sobat Tani untuk cara pengerjaan, mau menggunakan tangki atau regen bekas. Tentunya monggo dipraktekkan saja mana yang lebih baik, mana yang lebih ringan ya pengerjaannya, itu yang kita kerjakan. Seperti itu Sobat Tani. Oke Sobat Tani, ini dia di konten video yang lalu yang tidak ada suaranya ya. Mohon dimaafkan, ada kendala gangguan teknis di sini ya. Oke, jadi ini ya, kemarin dari titik tumbuh bulan 12 ya. Sekarang kita jelaskan kembali. Inilah penyimpanan bahan di titik tumbuh bulan 10 atau penyambungan di bulan 10. Maka semakin kita tepat melakukan penyambungan atau penyimpanan bahan, maka akan berpotensi panjangnya ruasan bahan kita. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dompol yang akan berproduksi buah di tahun 2026-nya ya. Jadi ini klon Tugu Super yang mana karakter sirip aktif ya. Nah, jadi begini ya Sobat Tani, kesimpulannya atau poinnya. Sambungan jenis klon apapun, jika kita tepat melakukan penyimpanan bahannya, maka akan mendapatkan hasil buah yang dompolannya panjang ya. Mau di jenis Bagio, mau di jenis Arsad, Mega Tanjung atau Besema atau daun lebar, jika kita telat melakukan penyimpanan, baik melakukan penyambungan, maka jangan heran dompolannya sedikit. Seperti itu ya Sobat Tani. Nah, inilah di konten video yang lalu yang saya coba jelaskan. Oke, dan ini berpotensi over. Dan saya sudah melakukan cadangan sambungan baru ini, klon Besema. Dan ini Sobat Tani ya, kita akan lakukan penyunatan dari sini. Kita sisain satu ruas nanti di bulan 10. Dan untuk yang dipotong ini akan kita jadikan antres bibit kembali. Seperti itu. Dan yang menanyakan antres, ajukan juga alamatnya ya, masih di daerah Lampung Barat atau sudah di luar Lampung Barat. Seperti itu ya Sobat Tani. Karena kalau di daerah Lampung Barat masih satu daerah, itu bisa gercep nanti di bulan sekitar 1, 2, dan 3. Karena kalau di bulan 10, mohon maaf ya Sobat Tani, untuk antres tentunya masih pendek-pendek itu ya. Kalau di bulan-bulan 1, 2, dan 3 itu di teman saya pun di Pak Parjo itu banyak ya klon Besema seperti itu. Nah, ini contoh ya Sobat Tani. Jadi semakin kita telat, semakin pendek dompolan yang ikut musim di tahun 2026. Ini contoh penyambungan di bulan 2. Hanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sirip, 5 di raja ya. Karena kalau raja berat membawa beban, sirip kalau di ranting tunggal nggak ada beban, makanya dia tembus di 6 dompol. Seperti itu Sobat Tani. Nah, ini klon daun lebar.
Klon daun lebar ini karakter nggak begitu aktif rajanya nih mas. Lihat ini ompong, nggak ada sirip, dan nih depannya ompong, belum keluar sirip. Jadi tergantung karakter ya sobat tani. Jadi ranting tunggal mau dibentuk tunas raja itu bisa, tapi tergantung karakter. Kalau karakter klon daun lebar nggak bisa seaktif di klon Tugu Super yang ini. Nih, klon Tugu Super rajanya aktif siripnya. Tuh, nyaris tidak ada yang ompong ya dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita cek sini juga. Tuh. Nggak ada yang ompong siripnya ya. Tuh. Memang karakternya ya. Yang lain bisa dibentuk raja, tapi nggak serapat karakter di klon Tugu Super dan Arsad. Ada lagi yang rapat karakternya, klon PS ya. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.